Kebetulan aku tuh lulusan filsafat. Nah loh, Jadi ya. kok tidak berkolerasi ini? Gimana tuh jadinya? Hello, welcome to Press Start, How to Become a Game Developers. Balik lagi bersama aku, Adam Arisa Smita, CEO dari Arsenesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda pada episode kali ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, di podcast Press Start ini kita akan mengupas nih berbagai sisi dari perjalanan karir seorang game developers nih, dari awal banget sampai berada di titik yang sampai saat ini dia berada. Nah, harapannya sih dari obrolan-obrolan santai ini bisa ada, mungkin pembelajaran, inspirasi, lesson learn yang bisa teman-teman ambil, sehingga bisa menginspirasi teman-teman untuk terjun ke industri game. Nah, jangan lupa ya, Press Start ini akan hadir setiap hari Senin, setiap minggunya. Jadi jangan sampai kelewatan di season 3 kali ini untuk mendengarkan episode-episode terbaru dari Press Start. Ini juga kamu bisa nonton di YouTube, ada juga di Spotify, di Apple Podcast, dan di platform-platform podcast lainnya. Dan tentu saja podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu tamu kita nih, mmm, yang sudah cukup lama di industri game. Jadi kayaknya banyak nih hal-hal yang bisa kita kulik-kulik dan kita obrolin dari perjalanan hidupnya. Jadi kita panggil saja langsung, Estu, halo. Halo, perkenalkan nama saya Estu. Halo Estu, aduh seneng banget Halo. nih. Halo teman-teman semua, kenalin aku Estu dari Noobzilla, salah satu game studio kecil di Yogyakarta. Yes, yes. Walaupun kecil tapi karyanya nggak kecil dong, karyanya ada banyak sekali. Nanti kita akan kulik-kulik sedikit ya. Semoga. Oke. Gimana kabar, sehat? Sehat, sehat, sehat. Ya untungnya ini ya, pandeminya udah mulai turun, jadi Hmm, eh, mulai kayak rodanya mulai muternya tuh mulai cepet lagi. I see. Udah pada Gitu. ngantor-ngantor lagi anak-anak atau masih pada remote-remote semua? Ini udah ngantor lagi. Ini kebetulan tuh kita baru starting kantor di kantor yang baru. Yeay. Selamat-selamat. Tapi Nanti ini, kalau ke Jogja main ya? iya siap-siap main-main. Kalau ini tuh kantornya kantor level 44. Jadi beda Hmm, sama Noobzilla sendiri. I see. Jadi kita kayak level 44 tuh kayak game kolektif gitulah. Gabungan beberapa studio kecil. Kalau Ada siapa misalnya sekarang di level ada 44? Rico dari Steralnel, Hmm? terus ada Rizal dari Nox Stage. Jadi ada 3 studio. I see, I see, I see. Oke, oke. Nanti kita akan ngulik-ngulik lebih lanjut deh tentang, apa namanya, kantor barunya juga nih gitu. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita mulai biasanya kita ada beberapa trivial question nih buat Estu, untuk mengenal lebih dalam lagi nih sisi yang mungkin orang belum banyak kenal nih, biar lebih Oh iya. akrab. Us. Tapi Oh tenang aja nih iya. pertanyaannya tidak ada benar salah dan tidak ada nilai ataupun leaderboard, jadi ini bukan kompetitif game, cuma pertanyaan-pertanyaan trivial aja, oke? Pertanyaan pertama Oh, nih, Estu, kamu masih inget nggak, game apa yang pertama banget kali kamu mainin waktu kecil? pertama aku mainin tuh kayaknya Hmm. kalau nggak mini sweeper itu Mario deh kayaknya. Tapi mungkin mini sweeper dulu sih, mungkin nih. Kan di Soalnya komputer ya? keluarga tuh nggak terlalu gamer gitu. Hmm. Jadi waktu pertama kali punya komputer yang dimainin tuh mini sweeper sama yang kartu-kartu itu loh apa namanya tuh? Soliter atau yang free Ah, cell? yang soliter, soliter. Ya, sepakat kan tuh main Mhm. sweeper, soliter, free cell? Iya betul, beberapa itu. Terus habis itu kakak nginstal FF, baru di Oh, situ main. FF berapa tuh dulu? FF yang si Reina itu, aku udah lupa udah FF berapa. Kalau nggak salah FF 8 ya, 8 apa 7 gitu. Hmm, I Mhm. see. Habis itu sempet juga terus kayak dipinjemin konsol gitu, terus Hmm. akhirnya karena lama pinjam terus orang tua beliin.
terus main lah, Ah. gitu. Konsol apa dulu yang pertama kali dibeli? Nintendo. Itu juga yang Nintendo. kasetnya sering bajakan tuh yang isinya banyak tuh. Nah, nah terus disebul-sebulin, nah gitu yang kita beli. Pokoknya Oh. beli kasetnya tuh pasti yang isinya game-nya udah banyak aja. Terus kalau udah ngadet ditiup kasetnya di gitu. Iya betul betul. Kalau Zaman-zaman enggak Nintendo. ditepok-tepok tuh. Aduh, zaman-zaman itu. Kalau boleh tahu, kan emang orang tua tadi katanya bukan gamers juga tapi pada akhirnya dibeliin konsol. Emang di keluarga itu mendukung ya, kegiatan bermain games? Kan ada ya keluarga yang, "Nggak boleh main Mhm. games," gitu. Kalau kamu sendiri di keluarga termasuk yang ya boleh-boleh aja gitu main game ya? Boleh sih, selama ini nggak pernah dilarang gitu. Kayaknya sih orang tua, mandang itu juga sih, apa, peringkat ranking tuh loh. Mhm Jadi mhm. kebetulan aku sama kakak tuh nggak pernah rankingnya jeblok-jeblok banget. Jadi Ah, kalau misalnya main apa gimana, ya udah dibiarin aja. Mungkin oke. selama selama tidak keluar jalur ya nggak apa-apa, menceng-menceng dikit nggak apa-apa, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi Ya ya bersyukur ya juga ya. sih di apa, diberi kebebasan main-main kayak gitu. Ya ya ya. Karena bisa sampai dibeliin konsol artinya termasuk yang ini ya, suportif juga ya, yang tidak mengekang, nggak boleh main game atau apa segala macam gitu ya? Alhamdulillah kayak gitu sih. I see I Mungkin see. juga ngelihat anaknya, apa tuh namanya, minjem dari tetangga kok kayaknya kasihan. Kasihan gitu ya. Aduh, atau jangan-jangan dia dengar omongan tetangga, "Itu loh si itu, Heeh. minjem-minjemin terus," gitu. Nggak Pas akhirnya dibalik-balikin gitu. iya, kita kan nggak tahu di belakang layarnya kayak apa. Iya Bisa juga ya, jadi bisa tuh. jadi karena itu penyebabnya. I see I see. Oke oke. Jadi tadi ya pertama kali main game, tadi main Sweeper, kemudian kenal dengan game RPG pertama Final Fantasy di PS, Mhm kemudian punya mhm. konsol. Oke oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih, Astu. Kalau Iya, tadi game yang pertama kali dimainin, sekarang game yang terakhir dimainin sebelum sesi recording ini, main game apa? Ghost yang angsa jalan-jalan tuh loh. Oh, tahu. Ghost Duck Heeh. bukan tuh? Iya yang Yang mainnya kayak Among Us, bukan? Muas, yang pokoknya Oh, bukan ya? keliling-keliling terus ada, puzzle-nya buat ngegangguin Oh. orang-orang. Oh, tahu 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 tahu. Apa ya judul gamenya ya? Aku lupa. Ah, jadi pengen nyari sih. Untitled Goose Game bukan? Ya, betul 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 betul. Iya, betul betul, Kak. Nah, Betul sekali itu dia. main itu di mana? Di PC? Di Di Switch. oh, di Kebetulan itu Switch. juga bisa main berdua kan, terus Mmm. pas main berdua tuh jadi lumayan seru sih. Jadi kayak, "Wah, ke sana gangguin si abang mau nanem tapi kita ambil-ambilin." Ya. I see. Berarti emang seneng dengan genre game yang ini genre game apa ya kayak gini ya? Ini apa ya, Nggak random. casual, multiplayer, Casual, kolaboratif ya? Mhm. mungkin casual. Lebih cenderung ke casual sih mungkin. Casual puzzle gitu ya? Mhm mhm. Emang sukanya dengan genre seperti itu atau emang lagi kebetulan terakhir main game ini aja sebenarnya suka genre game lain? Kebetulan dan karena, berapa tahun terakhir ini aku kayak nggak tahan tension tuh loh. Hmm? Jadi misalnya kayak, main Zelda gitu yang Breath of Mhm, the Wild. ya, Nah itu tuh kan kalau tiap lawan bosnya kan hektik tuh kayak, angst-nya tuh keluar banget. Nah itu tuh aku mmm, perasaan itu lagi nggak terlalu bisa nge-cover. Jadi I pengennya see. yang, ya yang santai, yang slice of life gitu, yang kalem, gangguin orang sebenarnya nggak kalem juga sih, cuman 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 nggak tension-nya tuh nggak banyak gitu. Iya 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 iya. Tapi kalau kalau dalam kondisi misalkan lagi mood, main game se-hardcore apa yang pernah dimainin yang sangat-sangat menegangkan? Nggak juga sih, paling ya Emang nggak kalau main kayak game kayak gitu ya? battle-battle gitu heeh, RPG Game battle horor gitu. gitu main nggak? Dulu terakhir paling Doom, habis itu Doom. sesudah Doom tidak tidak, lebih sering Bangsa-bangsanya apa sih, Resident Evil gitu nggak suka ya? paling kalau ngelihat Kakak main tuh, ngelihat kan, Ah. terus main sekali habis itu, oh udah deh, kayaknya nggak kuat nih jantungnya tuh udah nggak tahan. Iya iya. Emang Mhm. nontonin Kakak main tuh ada ini sendiri ya, ada perasaan
sebelum zamannya kita nonton orang streaming main games gitu ya, udah dari dulu tuh kita nonton orang main game dan seru ya, dibandingkan kita yang mainin Mhm. sendiri. Apalagi kalau mainnya bareng sama tetangga-tetangga kan banyak itu yang ngumpul rame di rumah, jadi Ya, ya. malah bikin pengen main juga. Ya, betul 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 betul. Game itu menyatukan ya, Wah. tetangga-tetangga, teman-teman sekomplek bersama-sama. Oke, tadi itu game terakhir yang dimainin Untitled Goose Games. Itu game angsa, gangguin orang itu ya. Oke, Mhm. next question nih Estu, selain main games nih, hobinya apa lagi sih? Mmm, kalau yang terakhir tuh traditional painting kayaknya. Traditional painting. Heeh. Jadi kemarin tuh nemu ada satu toko di Jogja gitu namanya Toko Hmm, Merah, terus hmm, ternyata kanvas di situ harganya murah banget. Wow, hmm. 10.000 dapat satu kanvas. Nah, Ukuran berapa dari itu? kecil sih kayak cuman mungkin 20 kali 20 apa 30 kali Ah, 30 gitu. mhm, Terus wah kok kayaknya seru, karena aku belum pernah nyobain gambar tradisional pakai cat gitu kan. Jadi hmm. terus gimana kalau misalnya kita main-main pakai ini, oh ternyata menyenangkan juga. Terus akhirnya banyak Ah, gitu. Itu I sih hobi see. hobi terakhirnya. Kalau sebelumnya pernah itu bikin kayak miniatur dari clay juga. Dari clay. Oh, Mhm, bikin ini apa di mainannya. sculpting gitu ya? Ini ada satu di mejaku, kalau Mana mana kelihatan mana. kayak gini. Oh, itu nggak cuma sculpting itu kamu warnain juga kan? Kebetulan clay-nya tuh udah berwarna, tapi kalau misalnya ada yang bagian yang harus Oh, diwarnain ya tetep, di-painting gitu sih. I see. BTW mohon maaf ya pendengar yang dengerin di Spotify atau Apple Podcast, kamu ke YouTube ya kalau mau lihat tadi yang ditunjukin sama Estu apa Oh itu lucu iya, banget. Bagus bagus. Oh betul. gitu, senang bikin clay. Itu mengerah sendiri atau perlu di oven gitu sih? Ya, Di oven. di oven ya. Iya, jadi habis dibentuk kita oven, terus setelah jadi, kalau misalnya ada yang butuh dicat, baru dicat-cat, kalau, Ah, udah clear semua sih ya udah. Paling yang dicat tuh biasanya bikin mata, mulut, kayak gitu yang hmm. detail-detail simpel gitu. Berarti emang kamu orangnya nyeni banget ya? Suka melukis, suka sculpting gitu ya? Nyanyi, lebih gatel aja sih mungkin kayak pengen bikin-bikin aja gitu. I see I see I see. Oke oke oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke obrolan kita nih. Estu Oke. waktu inget nggak waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa? Nah, waktu kecil tuh, cukup random sih, pengennya jadi astronot. Astronot. Terinspirasi apa Iya. dulu pengen jadi astronot? Waktu Nonton itu atau apa? pilihan pilihan cita-cita nggak banyak kan ya, kayak yang yang iya nggak sih yang Yang didikte sama standar-standar guru tuh gitu ya? cuman astronot, dokter, apa Mmm, pengacara, terus mhm, insinyur gitu kan. mhm, Terus di antara semua pilihan yang ada tuh, oh aku kayaknya lebih suka jadi astronot karena kayaknya seru gitu terbang-terbang di langit, mhm mhm. padahal dia nggak terbang juga ya. Ya kalau dikirim ke Mars mungkin terbang kali ya? I see, pengen jadi astronot. Oke Iya, oke. cuman Nah, nggak kesampaian aja gara-gara bodoh, kan kurang rankingnya pintar. masih dapat, Oh kan ya, walaupun main game masih punya masih bagus lah rankingnya. oh ya. Oke deh Stu, thank you udah sharing-sharing tadi sedikit pengalaman hidupnya. Jadi teman-teman yang mungkin baru kenal Stu bisa lebih tahu ya, oh ternyata sama nih ada yang bercita-cita jadi astronot kayak aku gitu kan. Wah, Siapa tahu yang denger juga dulu pernah pengen jadi astronot. Nah, oke buat para pendengar semua, jadi di podcast ini kita eh, apa namanya pengen tahu nih perjalanan karirnya Stu juga nih dari dulu tuh mulainya seperti apa sih? Karena mungkin teman-teman di sini ada yang baru mau masuk industri game, atau mungkin fresh grade baru lulus, atau mungkin SMA baru mau milih-milih jurusan gitu kan. Pengen tahu nih orang-orang yang sekarang kerja di industri game, dulu awal mulanya kayak gimana? Nah, berarti pertanyaan pertamanya, kamu masih ingat nggak, nih dulu kan cita-citanya pengen jadi astronot gitu kan, mulai memikirkan untuk, "Oh kayaknya aku ingin berkarir di industri game," itu kapan dan trigger-nya apa waktu itu? trigger-nya waktu itu lowongan kerja. Lowongan kerja. Iya, Lulus kuliah berarti iya lulus kejadiannya? kuliah. Jadi kebetulan aku tuh lulusan filsafat. Nah Jadi loh, ya kok tidak tidak berkolerasi ini? Gimana tuh jadinya? iya. Jadi pas aku lulus filsafat tuh kan,
banyak juga kan teman-teman yang kayak bingung gitu mau Hmm. daftar kemana nih. Hmm. Kan lulusannya filsafat. Teman-teman sih kebanyakan jadinya pegawai bank atau jurnalis, terjun ke media gitu banyak. Terus ini ada satu temen yang waktu itu kebetulan ya tahu gitu kalau aku suka gambar-gambar. Terus dia cerita, "Ini ada opening di Agate Jogja, kamu mau mending kamu coba aja." Terus akhirnya aku join, terus keterima, ya disitulah game pertamaku timbul. I see. Tunggu, sebelum kita ngomongin tentang kamu di Agate Jogja, dulu waktu di filsafat Mhm. inget nggak belajar apa? Aku di filsafat tuh kayak belajarnya tuh dasar-dasar ilmu gitu sih kebanyakan. Jadi misalnya kayak filsafat hukum gitu. Hmm. Jadi yang aku pelajari itu dasar-dasar pemikiran tokoh-tokoh di yang di hukum-hukum itulah. Hmm. Heeh. Terus, penjurusan kan ada penjurusan juga tuh biasanya. Hmm. Nah, penjurusanku tuh lebih ke etika. Etika. Iya betul. Jadi skripsiku dulu tuh adalah etika komunikasi di Twitter. Padahal itu Uh, tahun 2011. 2011. Itu transisi dari Friendster ke Facebook tuh kalau nggak salah Iya, iya, 2011 ya. iya. Pokoknya belum 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 banyak deh Hmm. yang tahu Twitter tuh, soalnya dosenku aja nggak tahu tuh Twitter tuh apa. Hmm. I see. Terus hubungannya sama teman kamu bisa tahu kamu gambar apa? Emang ada tugas-tugas kamu gambar atau itu di luar kuliah kamu gambar-gambarnya? Di luar kuliah sih. Jadi kebetulan Ah. tuh, dari mungkin SD, SMP gitu suka Hmm? gambar. Jadi gara-garanya tuh tante tuh bawain komik, Hmm? terus kan ya udah suka nyontoh-nyontoh kan, terus makin ke sini tuh makin sering gambar, akhirnya pas kuliah tuh kan sosmed mulai ada tuh kalau nggak salah Hmm. Facebook apa Friendster gitu, suka Hmm. ngepost gambar, terus temen ngeliat, "Kamu nih suka gambar?" Ya udah Oh. masuk sana aja gitu. Tapi sempat belajar gambar nggak dulu waktu kecil atau otodidak aja? Otodidak aja sih. Oh, oke, oke, oke. Ini mungkin bisa jadi ini nih, role model nih buat orang-orang yang pengen masuk industri game tapi ih jurusan gue nggak ada nyambung-nyambungnya sama industri game. Ini juga filsafat sepertinya tidak ada Iya jauh hubungannya dengan banget, industri game gitu ya. Tapi jauh karena sekali. emang suka itu ya, suka gambar ternyata bisa juga masuk ke sana. Oke, oke lanjut ya tadi itu kita intermezzo dikit pengen tahu sih di filsafat belajar apa. Nah ketika kamu, waktu itu masuk ke Agate Jogja melamar gitu ya, Mhm. itu sebagai apa dulu melamarnya? Waktu itu sebagai 2D artist. 2D artist. Heeh. Dan yang kamu lakukan ketika apply, apa nih, kan kuliahnya nggak nyambung nih, untuk nunjukin Mhm. ke company ini nih, aku mau apply jadi 2D artist gitu ya, yang kamu tunjukin apa waktu itu? Kebetulan waktu itu tuh, apply-nya tuh disuruhnya bikin kayak karakter desain Mmm. sama mockup game. Nah, di situ tuh aku bingung kan, aku terus untungnya saat itu juga udah ada Google, jadi aku cari itu mockup game tuh kayak apa bentuknya. Mhm, Terus mhm. baru baru dari situ nyoba nyontoh-nyontoh yang ada, terus, Mmm. oh konsepnya kayak gini, coba aku, gambar ulang pakai konsepku sendiri. Waktu itu kalau nggak salah, mockup yang kubikin tuh monyet loncat-loncat Mhm? cari pisang gitu game-nya, game Ah, mockup-nya gitu. Pokoknya goalnya tuh, ngambilin pisang aja. jadi itu kayak tesnya gitu ya, ketika Tesnya interview terus gitu. dites, tesnya ini buat ini segala macam gitu-gitu ya? Betul, disuruh bikin I mockup. see. Tapi di saat itu kamu sendiri udah punya portofolio bikin art dari game sebelumnya atau belum sih? Belum, sama sekali belum. Ah, jadi literally belum punya pengalaman membuat aset dari game sebelumnya ya? Iya, belum, makanya bersyukur banget pas keterima juga kayak, "Wah!" Kok bisa keterima? Iya, makanya. Oke, oke, oke. Nah, ketika di Agate waktu itu ya, Agate Jogja ya, sebagai 2D artist. Waktu itu yang kamu buat atau pekerjaan sehari-harinya seperti apa? Mendesain seluruhnya kah? Karakternya, UI-nya, segala macam, atau ada pembagian-pembagiannya atau apa? Ingat nggak waktu dulu? Waktu mungkin tahun pertama tuh lebih ke semuanya sih. Hmm? Karena waktu itu timnya nggak terlalu besar juga kan, jadi,
Aku ingat project pertama aku tuh disuruh bikin point and click Hmm. di Flash, waktu itu masih zamannya Flash. Masih zaman Flash, oke. Terus jadi kayak dia udah nyiptain sistemnya gitu, jadi kita tinggal masukin gambar. Kayak gitu sih, terus I akhirnya see. jadi ya udah. Di situ juga paling struggle sih kayaknya si project pertama itu, karena kan aku pertama kalinya bikin game di game itu kan, Hmm. buat game itu. Jadi kayak belajarnya itu langsung banyak banget gitu. Apa kesulitan yang dialami nih, kan mungkin teman-teman sini juga ngalamin ya, "Duh, first time nih belum Hmm, pernah bikin aset game sebelumnya." Begitu kamu ngerasain ini bikin aset game, kesulitan apa sih yang dialami? paling biasanya tuh asetnya ukurannya kegedean, terus kan jadi takes time Oh. buat ngecil-ngecilin, buat buat apa, nyocokin di game-nya. Atau kalau misalnya dia nanti animasi tuh, waktu itu Mhm. aku juga nggak ada background bikin animasi kan, jadi harus belajar dulu dari nol gitu cara-caranya. Oh. Terus kayak layering juga, kan, dari karakter tuh misalnya kayak ada foreground-nya, middle ground, Hmm. kayak gitu-gitu. Nah itu juga belajar juga karena tuh jadi, kalau misalnya gambarnya background duluan kan nanti kepenuhan gitu loh jadinya kita Mmm, harus kerja 2 kali kan, gitu. I see. Kalau software yang dipakai ada perbedaan nggak waktu dulu sebelum kamu kerja di industri game begitu masuk Agate Jogja, ada software standar gitu kah tuh di artis harus pakai software apa? Paling yang paling standar tuh Photoshop ya, tapi aku pakainya Mmm. Pen Toolsai. Ah, banyak komikus pakai itu ya biasanya ya? Iya iya, soalnya enteng banget dia. Oh iya, enteng dan lebih murah kan dibandingkan Photoshop ya? Kalau lebih murah iya, cuman kalau dari yang Clip Studio Paint, Hmm? tahu nggak? Nggak Clip tahu nggak Studio tahu. Paint tuh fiturnya kayak sebanyak Photoshop gitu, tapi Ah. harganya kalau nggak salah 200 atau 300 ribuan gitu. Kalau Oh. si saya itu 5.000 yen, jadi sekitar berapa? 600 ribuan. Mmm. Jadi Oh berarti lebih ada yang lebih mahal. murah lagi sebenarnya? Ada, cuman ya itu kelebihan saya itu dia enteng, programnya aja cuma 3 mega kalau nggak salah. 3 mega, Yes. itu fiturnya sebanyak Photoshop? Enggak Oh gitu, enggak. enggak sebanyak, jadi cukup gitu, cukup, Cukup ya untuk bikin tidak aset? tidak berlebihan. Nah, kalau Photoshop Ah. kan lengkap banget tuh, apa Mmm. aja ada. Kalau yang saya tuh cukup lah buat 2D artist. Nah, jadi ini menjadi ini juga nih, masukan juga nih buat teman-teman yang ingin jadi 2D artist, mau mulai terus ngelihat, "Aduh kalau pakai Photoshop mahal, belum sanggup." Tadi itu ya bisa pakai saya aja cukup ya untuk memulai dan belajar Mhm. itu ya. Iya, I atau see yang I lebih see. murah lagi tuh ada Clip Studio Paint. Clip Studio Paint itu lebih murah lagi buat belajar. Jadi tidak ada alasan tidak punya uang untuk beli Photoshop untuk mulai belajar jadi 2D artist ya, ada opsi-opsi yang lebih murahnya. Oke oke oke, kamu di Agate Jogja sebagai 2D artist berapa lama waktu itu, inget nggak? Mmm, kadang tuh suka ngerangkul-rangkul juga sih, Oke. jadi mungkin Apa? kayak Iya, pakai topi apa lagi nih biasanya? pas tahun pertama itu juga pernah, dapet project bikin narasi buat game VN. Virtual novel? Ya, Mmm. terus di situ juga belajar kan gimana bikin story segala macam walaupun ancur-ancuran. Tapi at least sudah belajar. I Terus see. habis itu, sempet jadi game designer juga beberapa game. Oh, Terus, sempet jadi project manager. Yang sempat jadi terakhir, programmer juga? Oh oh enggak? nggak pernah. Satu-satunya yang tidak kesentuh. Oh gitu. Iya, terakhir tuh megang operasional kantor. Oh, oke. Itu, waktu, pertama masuk ke Agate Jogja itu tahun berapa ya? 2012. 2012 ya? Itu Ya, mulai starting karir pertama dan itu timnya berapa waktu dulu itu? berlima kalau nggak salah. Berlima ya? Cuman berlima, heeh. Terus, aku lupa paling besar tuh tahun berapa, tapi sempet belasan gitu deh. Dan di saat belasan itu kamu mulai megang manajerial kayak project manager dan operasional gitu? Nah, betul betul. I see. Di antara topi-topi
peran yang pernah kamu pegang nih, mulai dari pernah jadi 2D artist, pernah jadi tadi ya penulis cerita, jadi Hmm, game designer, jadi project manager, dan megang operasional. Menurut kamu mana yang kamu paling suka, paling nyaman? paling nyaman mungkin balik lagi jadi 2D artis. Jadi artis ya. Iya, makanya sekarang balik lagi jadi 2D artis. Oh, sekarang udah jadi 2D artis lagi ya. Iya, udah balik lagi. Yang paling tidak kamu merasa nyaman di situ role apa? Operasional mungkin ya. Itu ngapain sih operasional itu waktu dulu itu? Banyak megang Excel, jadi banyak megang angka-angka, terus lebih ke ngurusin operasional kantor sih. Kasarnya mungkin kayak ibu kos ya, ngurusin Ibu kos. ngurusin pembukuan, ngurusin Hmm, apa tuh namanya kalau project masuk tuh apa tuh namanya nilainya berapa gitu, terus kita yang hmm. ngurusin terus kita lempar lagi gitu. Gaji Kalau gitu juga ya? iya betul Ngurusin sekali, gaji ngurusin pajak. gaji banyak sih, lelah-lelah. I see. Makanya pas Itu jadi 2D artis lagi hmm, udah wah. kembali ke habitat gitu ya, merasa nyaman. I see. Itu kalau dulu di Agate Jogja ngerjain game-gamenya tipikal game seperti apa? Hmm, belum pernah yang scale-nya gede sih kerjainnya. Jadi biasanya tuh paling lama tuh yang timeline-nya tuh 3 bulan. Oh, Yang pernah aku pegang. Paling sering tuh yang timeline-nya 1 minggu sampai 2 mingguan. gimana? 1 minggu? Iya, Game kayak apa 1 minggu, 2 minggu itu? tap to play game kebanyakan tuh. Aha, kayak Jadi apa yang misalnya? misalnya main start terus Flappy Bird, Flappy Bird tuh mungkin Ah, masuk kayak tap to play game deh. Jadi masuk, main, lompat-lompat atau ngapain gitu, goalnya apa, terus skornya berapa, udah selesai. Gitu. Kebanyakan yang model-modelan kayak gitu. I see. Itu buat di flash juga atau mobile juga? Kebanyakan buat web, Hmm. ada juga yang buat mobile. Karena waktu itu di Agajo itu banyaknya advert gaming kan, jadi pesanan dari Oh, klien. singkatannya Agajo ya? Iya, Agajo. Agajo. Oke. Oh, jadi itu ada klien datang ke kamu minta dibuatin game gitu Tapi biasanya datangnya tuh via Agate dulu. Jadi dari Agate hmm, di terus ke Bandung. kita. Betul sekali. Oke. Itu klien itu kalau minta buatin game biar apa sih? Maksudnya emang emang seru-seruan doang atau ada goal apa sih mau dia manfaatnya buat company itu kalau bikin game? Buat awareness kayaknya ya, buat seru-seruan itu juga sih. Misalnya kalau misalnya dia mau buat webnya gitu, Hmm? jadi biar orang tuh lebih lama ada di webnya itu, Ah, jadi kita bikinin game. Terus kan logonya di mana-mana tuh, jadi awareness-nya dapat. Terus kita juga pernah bikin yang buat offline, jadi oh, kayak di booth gitu bikinnya. hmm, Jadi kita dulu tuh bikin mainan kayak ketipung gitu, bukan timnya UB sih waktu itu yang bikin tuh. hmm. Jadi Buat ketipung, aktivasi brand ya ya istilahnya. aktivasi brand, betul betul betul. Hmm. Jadi, Oh, betul. Lumayan waktu macam-macam itu ya. engagementnya. Menarik, menarik. Kalau misal nih jadi ngomongin sama yang brand dulu ya, soalnya pengen tahu nih. Kalau biasanya nih alurnya, apakah brand itu datang udah tahu, aku mau bikin game kayak gini dong, kalian bisa bikin nggak? Atau biasanya ide kreatifnya dari teman-teman? Lebih banyak dari brand. Hmm, mereka Kita udah juga tahu pernah ya. sih, kita pernah juga nyodorin ide, cuman lebih banyak tuh datangnya udah dari mereka gitu. Jadi mereka tahu apa yang mau dibikin, terus kita yang ngebikinin. Jadi lebih mungkin kasarnya jual jasa ya. Hmm, hmm. Ya, dan itu kayaknya menjadi apa ya? Menjadi salah satu bisnis model yang cukup sustain karena demand-nya banyak, ya nggak sih? Ya alhamdulillah sih selama ini. Ya, demand-nya banyak dibandingkan dari
game developers yang available untuk bisa ngerjain itu, ya nggak sih? Kamu selama ini kayak misalnya waktu dulu ya, itu biasanya kayak lebih sering nolak-nolakin, "Aduh kita udah penuh nih, nggak bisa lagi ngerjain," gitu atau kayak jarang-jarang masuknya? Oh, ada waktu di mana, tidak ada Project. project, tapi ada Mmm, waktu di mana, project tuh masuknya banyak. Kadang tuh tergantung juga misalnya kayak akhir tahun, kan banyak mmm, banyak promosi-promosi tuh dari brand, nah itu banyak tuh yang masuk, atau lebaran kayak gitu. Tapi I entar see. di waktu-waktu tertentu juga biasanya kosong, gitu sih. Oke. Ya ya, memang ada siklusnya ya biasanya ya brand itu ya, untuk Mhm, mulai kampanye, untuk mulai mungkin di saat-saat menjelang liburan, menjelang apa tuh campaign-nya banyak ya, gede. betul sekali. Mhm. Oke, next ya, kamu, dari 2012 sampai tahun berapa tuh di Agate Jogja? Aku 2000 lupa, kayaknya 2017 atau 16, 16 atau 17. 2016-an gitu ya? Habis Wah, itu lupa kamu banget. memutuskan untuk, bikin studio game sendiri yang namanya Noobzilla. Iya betul sekali. Kenapa tuh memutuskan untuk bikin studio game sendiri? Ya, waktu itu, eee, ini mungkin berhubungan sama yang, failure itu failure di yang kita alami sih, Mmm, saat nge-develop Agajo gitu. Jadi, saat itu tuh kita ngerasa kita nggak mampu mengembangkan tim. mhm, Terus dari situ, saat kita bikin akhirnya, "Ayolah kita bikin studio baru." Tapi kan kita masih kayak masih agak trauma gitu mengembangkan tim, nanti gagal lagi gimana gitu. Ya udah, mhm, akhirnya aku sama Ube berdua dulu aja, terus mhm, bikin Noobzilla, dari situlah Noobzilla lahir, I gitu. see. Sebelum kita beralih ke Noobzilla, tadi menarik, mengalami kegagalan dalam membangun tim. Kesulitan apa sih yang dialami dulu ketika membangun tim yang kamu rasain? Oh, stagnan gitu Kak. Stagnan? Heeh, jadi lebih ke sudah di zona nyaman. Mmm, Kita tuh kayak gagal nge-encourage temen-temen buat level up. oke. Heeh. Jadi, kita kan pengen gitu, mungkin bikin game-nya yang terus middle gitu kan, Mmm, yang timeline-nya mungkin lebih lama, yang lebih kompleks gitu kan. Cuman kita kan ngerasa juga kalau skill kita tuh belum sampai ke sana. Nah, mmm, kita nyoba buat encourage teman-teman buat, level up skill-nya, saat itu tuh ya itu sih, tidak berhasil. Mungkin gara-gara mmm, emang dari kami di posisi manajerial nggak terlalu oke gitu saat itu. I see. Ini menarik ya karena memang, mmm, apa sih, pernah ada quote gitu ya, membangun studio game itu tidak sama dengan membuat game gitu. Kalau kita menjadi game developers, ya kita fokus di bikin game aja, tapi kalau membangun studio game ya tadi itu ya, harus Mhm. mikirin level up talent-nya, mikirin Excel yang tadi kamu urusin sebanyak itu gitu ya. Harus jadi banyak yang harus dikerjain dan waktu dulu kamu ngerasa kamu tidak menyukai ya, tidak nyaman dengan pekerjaan itu ya? Iya tantangannya lebih banyak sih kalau udah Mmm, megang manajerial tuh. I see, that's why bikin sendiri Noobzilla berdua dulu gitu ya? Sampai sekarang masih Mmm, berdua atau udah bertambah? masih berdua, dan karena itu kita Oke. gabung bikin level 44 jadi suasananya jadi kayak timnya gede kan padahal tetap berdua. Oh, menarik nih. Tapi sebelum ke situ, Mhm, mmm, dulu, ketika bikin Noobzilla gitu ya, mhm. eee, bayangannya mau bikin game yang kayak apa atau, emang ini hanya temporary berdua nanti mau tumbuh jadi besar atau plan-nya kayak gimana sih kenapa Noobzilla didirikan gitu? Plan-nya Mengalir aja gitu? sejujur-jujurnya tidak ada plan. Tidak ada plan? Iya, lebih ke, "Ayo kita bikin game lagi," gitu.
Hmm. Terus ada sih plan buat bikin yang game kayak RPG gimana gitu yang lebih Hmm. kompleks gitu kan. Hmm. Cuman selalu terkendala sama project yang masuk, jadi kita lebih memilih project yang Ah, masuk gitu. Akhirnya, project sendirinya tuh ya udah tertinggal aja. I Sampai sekarang tuh see. kayak gitu. Siklusnya masih begitu ya. Iya masih begitu, Lagi ngerjain belum produk sendiri, mhm, ke apa namanya, interupsi ada project masuk gitu ya. kita I lebih see. mengutamakan uang. Survivability ya buat growth. Menurut kamu nih ya dengan ngerjain ini berarti, sekarang pun Nubzilla secara, operasional tidak jauh beda dengan waktu di Agajo ya? Masih banyak kerjain, eee, apa, project dari klien, advert game, Mhm. dan outsourcing gitu ya? Iya, nggak terlalu jauh berbeda sih. Cuma beda sekarang yang ngerjainnya cuma berdua. Iya betul sekali, Kok cuman bisa? berdua. Kok bisa bikin game berdua doang gitu? Atau sebenarnya berdua ini sebagai lead-nya tapi dalam kondisi tertentu kalian subkontrak atau outsourcing? Atau emang bener semua Mmm, game dikerjain berdua? sejauh ini sih berdua. Oh, Wah, project terakhir kita nge-outsource 1 orang sih, heeh, ada. jadi dari 2016 sampai 2022, ini 6 tahun ngerjain semua game berdua doang nih. Lama juga ya, ya Lama ampun juga. hidupku ngapain aja. Itu kalian kalau kerja udah nggak perlu komunikasi lagi, udah telepati gitu ya? "Nih aset, nih coding ini Lirik-lirikan masuk." gitu ya, kedip-kedip. Itu berarti masih banyak ya project-project yang masuk ke kalian dan kalian kerjain berdua buat advert game kayak gitu ya? Alhamdulillah sih cukup, mungkin lebih tepatnya cukup. I see. Itu bagi tugasnya adalah kamu yang gambar, partner kamu UB yang coding? Betul sekali. Yang desain siapa nanti? Yang desain tuh, bisa berdua, bisa UB sendiri, bisa dari aku, bisa dari kliennya. Hmm. Jadi kalau misalnya Yang kliennya yang mau ya nanti desainnya dari mereka, terus kita yang adjust gitulah. mmm, yang nyari-nyari klien siapa? Eee, Nggak yang pernah nyari ya, berhubungan datang sama sendiri ya? dunia layar, yang berhubungan sama dunia luar tuh UB, jadi aku nggak terlalu tahu. Oh, jadi yang komunikasi sama klien, ngomongin scope, ngomongin budget itu UB? Mhm, jadi ke aku tuh Oke. biasanya tinggal bikinin kuotasi dong, bikinin invoice, nah itu Mmm. kerjaanku baru. Wow, seru juga ya, berdua selama 6 tahun ini bekerja bersama. Mhm. Pernah ngerasa jenuh atau cekcok gitu nggak? Atau selama ini smooth-smooth aja karena sudah sinkron gitu ya bekerjanya? Nah gimana ya, kalau pas bosen sih ya nggak lihat-lihatan gitu, udah auto mode. Tapi kalau sehari-hari kerja bareng gitu ya, ini ya, sinkron-sinkron aja ya, nggak ada isu Mhm. atau apa. Wah, gokil sih kalian berdua ini. Kalau berdua itu berarti ada batasan dari project yang bisa kalian ambil dong ya? Berarti Iya nggak betul bisa yang sekali. scope-nya atau timeline yang gede? Nggak bisa. Game-game Yang kayak apa nih yang kalian ambil berdua di Noobzilla ini? itu kebanyakan yang kayak tadi yang tap to play. Ah, oh demand-nya masih banyak ya game kayak gitu ya? Masih lumayan sih untungnya. Oke. Itu klien-klien kalian di Noobzilla itu banyaknya dari Indonesia atau dari luar? Kebanyakan dari Indonesia, kebanyakan lokal. Oke. Dari lokal mau buat advert game dengan genre, tadi ya tap to play itu ya? Kalau gameplaynya sih kan, bisa banyak ya loncat-loncat atau yang kayak swing-swing gitu juga ada. Itu buat web juga atau sekarang udah go mobile semua? HTML5 sih masuknya, jadi Oh, oke. bisa di web. Webnya kan bisa di mana aja ya, bisa di PC, bisa di mobile. I see. Ini mungkin kalau buat teman-teman yang kepikiran, kayaknya bisa ya ternyata bikin game berdua doang gitu ya. Mungkin dia cuma pengen ikutan nih, pengen berdua doang dan mulai mencari apa namanya pemasukannya, cash flow-nya
dari advert game gitu ya. Itu Hmm. cara kamu mencari klien itu apakah ketok-ketok pintu, kirim-kirim email, kita dari Nubzilla bisa bikin ini nih, kamu tertarik atau enggak gitu? Atau gimana sih cara nemuin klien yang mau ngerjain game ini, apa namanya, ngasih project? Hmm. Karena hubungan eksternalnya kebanyakan dari UB, jadi mungkin Hmm? UB lebih tahu ya. Cuman kalau yang sepengetahuanku, paling krusial tuh networking gitu sih. Mhm. Kenalan sama orang, terus nanti tuh mungkin dua bulan lagi atau 1 tahun lagi gitu, orangnya tuh datang ke kita, gitu. Oh. Cara Kebanyakan networking-nya gimana biasanya? di event-event. Ini juga aku Oke. dengar dari UB. Soalnya beneran dia yang ngurusin klien gitu, aku Hmm? tahu beres aja biasanya. Punya UB KPI-nya, mana nih klien, kalau belum ada cari keluar gitu. Nah gitu. Datang ke event ya sampai dapat klien gitu ya. Mungkin sebar kartu nama atau gimana, Ya, ya, ya. biar Itu berarti orang-orang buat tahu. teman-teman yang pengen coba membuat advert game dan cari klien, banyak-banyak bergaul ya, banyak-banyak kenalan. Mungkin kenalan sama Mhm, S2 juga gitu ya. Siapa tahu nanti ada project masuk ke S2 terus S2 lagi penuh tangannya, dioper ke siapa nih mhm, gitu kan. Kan kenal betul dengan betul yang betul. Iya ASN betul. lain. Sering juga kok Oke. oper-operan kayak gitu. Main-main ke komunitas. Oh iya, komunitas penting. Di Jogja ada ya komunitasnya gamelan ya. Betul sekali. Udah aktif belum ya di masa pandemi ini? Udah kumpul-kumpul lagi atau masih belum? Belum. Kita lagi ngerencanain sih. Ya doain Ah, aja dalam waktu dekat akan ada yang offline satu lah, 1 ya, atau ya. 2. Karena kan kondisinya juga sudah mulai membaik ya sepertinya untuk Mhm, berkegiatan, jadi bisa betul. kumpul-kumpul lagi. Oke, oke. Nah, ini ada satu yang pengen aku bahas nih, sepertinya ini menarik karena melihat perjalanan karirnya kamu baik itu di Agate Jogja maupun pas di Nubzilla ya. Mhm. Kamu tuh terkenal, aku inget banget nih, apa, beberapa kali kita ketemu di event, competition, dan kamu selalu ikut dan selalu menang. Itu banyak banget loh lombanya Lenovo yang VR, inget nggak tuh dulu yang bikin Iya iya VR-VR-an, iya. terus lombanya Samsung yang di hotel di Jakarta, kalau nggak salah menang 2 kategori malah ya, malah 1 ya atau 2 lupa deh, pokoknya 2 tahun apa tuh, kali kayaknya, 2 kali. 2 kali menang ya, 2 kali Heeh, menang, 2 terus kali. segala macam. Itu pertanyaan aku adalah, kamu ikut lomba-lomba gitu motivasinya apa sih? Emang ngejar hadiahnya atau refreshing atau gimana? Kalau pas Samsung tuh kebetulan tuh jadi, kita tuh ngadain event juga, sempet Mhm, yang di Jogja itu. Jadi kita mhm, kayak ngadain kayak game jam bareng gitu, bareng sama komunitas, rame-rame lah. Terus mhm. kita nyewa kayak, villa apa tempat gitulah buat nge-jam bareng. Nah terus dari situ game-gamenya itu terus kita masukin semua ke Samsung. Nah Mmm, kebetulan tuh banyak juga yang menang, maksudnya selain kita tuh juga ada gitu, dari Jogja juga. Itu wah. waktu itu seneng banget sih. Oh berhasil gitu ternyata caranya. Iya, berarti itu ya tips and trick kalau mau menang lomba, dikumpulin di villa terus ngerjain bareng-bareng gitu ya? Itu juga knowledge transfer-nya juga jalan sih soalnya. Soalnya kan jadi nggak sendirian, misalnya kayak kita testing gitu, jadi ada temen yang, buat ditanya gitu, daripada kalau kita ngerjainnya sendirian. Itu juga penting banget, apalagi waktu itu kan, pas Samsung tuh lombanya di Gear ya? Oh yang jam ya? Mhm, Yang jam, mmm. jadi device-nya tuh muter gitu dari satu studio ke studio lain. Oh, ternyata itu rahasianya ya, soalnya Hmm, ngelihat, ini kok S2 menang lagi gitu ya, beberapa kali ikut lomba kok menang terus, ini iya rahasianya alhamdulillah. apa gitu, oh ternyata emang keroyokan ya, belajarnya bareng, nguliknya bareng gitu ya. Ada nggak sih ide khusus yang kalian desain, "Oh kalau lomba, game yang kayak gini nih yang biasanya menang nih," atau nggak ada nih, biasanya kalian random aja masukin? Biasanya tuh aku nggak tahu ya kalau ini tuh, diperuntukkan untuk itu atau enggak. Cuman kalau Mhm, misalnya bikin game ya biasanya kan
ngetes-ngetes, apalagi kalau itu kan pas yang di Gear-nya, Samsung Gear-nya kan lumayan tuh tricky cara mainnya. Hmm. Jadi kita nyari-nyari yang kira-kira unik, terus bisa enak gitu dimainin di situnya. Terus kalau dulu sih saran dari UB tuh kalau nggak salah perhatiin jurinya. Ada pandangan jurinya. Jadi misalnya kayak jurinya expertise-nya apa, terus kita tonjolin game kita di situ gitu sih. Itu dia kenapa kalian sering menang ya. Sampai sejauh itu mempertimbangkan ketika membuat ide game ya, sampai expertise dari jurinya apa. Untungnya sih punya UB lah. Kalau aku nggak mikir sampai situ sih. Ya, nice. Terus kamu juga pernah ikut ini ya, dulu itu di 2015 itu kan Goethe Institute pernah bikin game mixer tuh di Jakarta. Ada datengin 10 studio game dari Jerman, ketemu sama 10 studio game dari Indonesia. Terus kalau nggak salah terakhir kamu ikut game mixer 2018 juga ya? Yang di Jakarta aku nggak ikut, aku ikutnya yang 2018. Itu kayak gimana formatnya, sama atau beda? Oh itu formatnya menyenangkan sekali. Oh ya? Soalnya kan jalan-jalan ke Jerman. Oh itu beneran, oh jadi yang 2018 kamu yang kesana gitu ke Jerman? Iya aku waktu itu barengannya sama Fadil. Oh Fadil Joyce. Iya. Dulu masih Sekarang ya. dulu di apa? Sebelum di Joyce. Touchstand bukan sih? Outstand, iya. Outstand. Oke. Terus ngapain tuh Terus programnya? programnya lebih ke pertukaran budaya sih intinya. Jadi di sana tuh acaranya hari pertama tuh kita ya dikumpulin terus kenal-kenalan gitu. Kalau nggak salah mayor kotanya datang. Terus Wow. kayak ngasih sambutan gitu. Padahal acaranya kasual banget. Jadi waktu itu tuh kita dikumpulinnya tuh di bar jam 8 malam kalau nggak salah. Nah, terus Malam-malam. dia kayak ngobrol sebentar, terus habis itu mungkin 2 jam setelahnya kita balik. Nah, acara intinya kan besoknya tuh ada kayak sesi mengunjungi studio-studio lokal di sana. Kemana aja tuh, inget gak? Aku udah lupa. Oh lupa, 2018 ya, 4 tahun yang Iya, lalu. Tapi dari ada selain dari Indonesia, dari Jerman, dari mana lagi? Atau cuma Indonesia sama Jerman aja? Ada dari South Africa, Oh oke. ada dari Brazil, Macam-macam terus negaranya ya. iya, tapi kebanyakan negara itu sih, negara berkembang yang dipanggil tuh. Oke. Rombongannya berapa banyak waktu itu kalian total tuh? 20 kalau Banyak ya? heeh, 20 itu tanpa panitia kalau nggak salah 20 deh. Dari tiap negara 2, berarti ada 10 negara tuh terlibat. Iya, ada juga sih yang cuma 1 orang tuh kalau nggak salah yang dari Turki itu cuma 1 orang. Oh, Terus ada juga 1 dari UK itu juga cuma 1 orang. I see. Terus kegiatannya ini aja, studi apa istilahnya ya, studi tour, Iya studi studi banding. tour, tapi mungkin lebih cocok sih studi tour Heeh, ngunjungin studio-studio gitu. Apalagi kalau di Jerman kan banyak yang studio kecil gitu kan ya, jadi kayak relate banget sama indie. kita. Terus kita juga ada game jam, terus Barengan tuh, ada gimana? barengan sama negara-negara lain tuh game jam? Game jamnya bareng sama Oh, negara-negara lain. Terus ada juga kayak apa ya, pameran gitu ya, pameran di salah satu kayak universitas gitu mungkin ya. oh Jadi di kamu situ buka booth di situ? buka booth di situ. Terus ada pengunjung yang datang kayak gitulah. I see. Gitu. Kesan kamu ketika berkunjung ke studio game dari Jerman gimana? Ngerasa kayak mereka lebih superior gitu? Wah di Jerman jauh ya skillnya atau talentnya atau apanya, atau sebenarnya
pas ke sana kayak, oh sama-sama aja kok kayak di Indonesia? Kalau dibandingin sama yang jago-jago di Indonesia mirip-mirip sih. Oh mirip-mirip ya? Iya, kalau sama aku mungkin masih jauh, tapi kalau sama yang jago-jago mirip-mirip kok. Cuman ya itu, infrastrukturnya beda banget sih, feel-nya gitu. Terus, teamwork-nya juga beda. Mereka menghabiskan waktu lebih lama di game design. Oh. Pas pas game jam tuh kerasa banget, jadi kayak, diskusi game apa yang mau dibikin tuh lama banget. Kan game jamnya 2 Mmm. hari tuh, dia ngabisin Mhm. kayak mungkin 12 jam apa ya belasan jam pertama tuh buat, mikirin game apa yang mau kita buat. Itu kamu sekelompok sama negara lain, sama Jerman juga gitu? Heeh, ada orang Jermannya, Brazil sama kebetulan aku sama Fadil juga satu kelompok, jadi waktu itu dia Oh. programmer-ku. Heeh, terus ada dari UK. Dan ketika Oh yang sama dari ada dari India. oh ada dari India juga. Ketika kamu game jam dan yang dari Jermannya lama di game design-nya, kamu gemes nggak kayak, kapan bikinnya? Atau, oh ternyata jadi kayak, oh gini ya ternyata kalau di Jerman. Oh iya lebih ke, oh gini ya. Terus aku lebih ke ngalah gitu sih daripada nanti kalau aku ikutan diskusi tambah lama lagi ya, sudah aku ikut jalur aja. Sih sih sih. Itu game-game-nya dikompetisiin nggak atau cuma bikin game aja? Enggak sih cuman bikin game aja terus habis itu dipertunjukkan gitulah. Oh yang di-showcase itu hasil game-game-nya? Ada Bukan game hasil kamu? game kita juga ada. Ah, oke. I Jadi see. kalau yang game hasil game jamnya itu showcase-nya terbatas gitu, cuman kita-kita aja. Kalau yang Ah. game kita kan showcase-nya di kayak universitas, kalau nggak salah universitas deh, kalau aku nggak salah ingat. Di kota apa sih kemarin acaranya 2018 itu? Di Cologne. Oh di Köln. Itu bulan apa kamu ke sana, ingat nggak? November kalau nggak salah. November ya? Iya kenapa nggak pas Agustus aja sekalian Gamescom ya anyway. Ya jadi biar sekalian ke Gamescom kan acaranya, tapi ya udah, Iya udah lewat katanya deket mungkin. sih dari situ. Mhm, I see. Di Mhm. Köln. Iya itu, ketika ketemu di sana, terus ketemu sama game dev dari Jerman, ketemu game dev dari yang lain-lain gitu ya. Apa yang kamu, apa namanya, kayak take away ya, kayak pelajaran yang kamu bawa pulang, ini kemarin gue nemu ini nih pas ketemu sama mereka, kayaknya bisa nih diterapin di Indonesia atau di studio game-nya Estu. Waktu itu, yang diterapin sekarang tuh itu, ini konsep level 44, game game kolektif. Nah, Oh itu belajarnya dari Jerman? iya. Jadi ada satu kayak, tempat di sana gitu, di mana tuh Mhm. dia kayak ngerental satu tempat gede, terus isinya tuh beberapa studio kecil. Mmm. Tuh terus, wah kayaknya lucu nih buat diaplikasiin di sini, karena di Jogja kan banyak juga yang kecil, gitu. Terus paling yang lainnya tuh lebih itu sih kalau sama teman-teman yang dari, negara berkembang juga, lebih Mhm. kayak, wah ternyata bukan cuma Indonesia. Kondisi mereka mirip-mirip kayak kita atau gimana? Mirip sih, lebih mirip kayak, saat itu kayak kurang dukungan pemerintah, Mmm. kalau yang dibandingin sama Jerman kan ya jauh banget ya Oh iya, dukungannya. funding-nya di mana-mana di Jerman itu, Betul luar sekali, biasa. kalau dibandingin mah udah jauh. Mmm. Tapi kalau Cuman lagi jadi ngobrol ngeliat sama sesama negara berkembang kayak, kita juga sama ya, nggak ada ya? iya bener. Jadi kayak, oh ternyata bukan kita doang, jadi nggak ngerasa tertinggal-tertinggal banget gitu, Iya senasib iya iya. jadinya. Sampai sekarang masih ini enggak, komunikasi sama teman-teman yang dulu Game Mixer? Kalau yang 2018 paling via Twitter ya, itu juga lumayan jarang sih. Aku kan ikut Mmm. juga nih yang Game Mixer 2021. Oh, Nah 2 kalau kali yang ikut? 2 kali ikut. Yang Oh. 2021 ini masih kontak-kontakan, mungkin gara-gara masih deket juga ya. Oh, tapi 2021 kan pandemi, kamu ke Jerman? Enggak, itu, online dia. Jadi dia Oke. acaranya formatnya dirubah, jadi kayak workshop gitu mungkin. Mhm.
bikin game 3 bulan, tapi nanti jadi kita dikasih coach satu-satu. Per tim gitu, Oh, per tim. timnya Noobzilla atau tim bikin baru kayak game jam gitu? Bikin baru. Oke. Dapat dari negara mana lagi kalau yang 2021 ini? Pakistan Hah? sama Jerman 2 orang. Oke. Gimana? Sama serunya atau lebih menantang karena online? Wah, lebih menantang ya. Berasa lebih ribet sih mungkin gara-gara online itu ya. Jadi kayak nggak bisa mengutarakan lebih gamblang gitu ya. Hmm. Sama kendala ini juga ya, time zone ya, kan beda ya Oh, sama betul di betul. gitu. Ini tuh program yang memang tiap tahun ada ya? Berarti 2022 ada lagi nih atau belum tentu? Kayaknya nggak tahu, kayaknya belum ada nggak dengar ada sih. Harusnya kalau Hmm. misalnya ada kan udah dari pertengahan, berarti sekarang ini biasanya tuh udah diumumin. Mhm. Dan itu Dan ada dia tuh seleksinya? iya ada seleksinya. Jadi kita ngirim kayak Oh. CV, portofolio nanti sama dia baru diseleksi mana aja yang terpilih. Tiap tahun tuh kalau misalnya nggak pandemi tuh lokasinya beda-beda. Jadi yang 2021 tuh harusnya tuh di India. Oh nggak selalu di Jerman? Enggak, jadi makanya waktu yang kapan itu di Jakarta kan, nah itu Oh emang iya pas iya di iya. Jakarta. I see. Tahun setelahnya tuh kalau nggak salah di Afrika Selatan, itu Eng yang ikut. Oh, Steven Eng. Betul. I see. Kamu bisa sampai 2 kali lolos ikut GameXer ini mungkin teman-teman di sini habis denger cerita kamu langsung googling nih, GameXer 2022 gitu, atau mungkin nanti GameXer 2023 mau ikut gitu ya. Itu yang dicari apa sih? Kok kamu bisa kepilih? Yang dicari, kalau yang Heeh, yang dicari aku kurang tahu ya, harus nanya ke merekanya. Cuman, kalau ngelihat dari pesertanya, kalau yang mhm. 2021 tuh kebanyakan mahasiswa malahan. Oh, Jadi banyak oke. yang ternyata tuh pas aku gabung kayak tim dari Jerman tuh ada satu yang game designer-nya tuh belum lulus. Jadi dia kayak bahkan belum internship dia tuh. Berarti nggak harus punya studio game dulu untuk ikut ini? Iya betul betul. Jadi, kalau misalnya ada bukaan lagi saran aku sih langsung daftar aja. Apalagi kalau udah punya portfolio. Misalnya kalau kamu tuh di artis udah pernah gambar-gambar apa gitu, udah bikin banyak itu di-share aja. Lumayan Wah, banget pengalamannya, heeh. seru banget nih, seru banget. Jadi teman-teman pantengin ya, siapa tahu nanti itu informasinya di mana sih, di websitenya Gute Jakarta atau? Kalau kalau aku dapetnya selalu dari gamelan, tapi Ah, setahuku juga di-share di sosmednya GoTo sih. oke. Jadi nanti teman-teman pantengin aja ya atau search-search keyword-nya siapa tahu nanti dibuka yang 2022 atau 2023 terus Iya betul negaranya apa bisa betul. ikutan gitu, seru ya. Lumayan Ya, jalan-jalan kalau pas keluar. betul. Melihat-lihat, belajar, studi apa tadi, studi banding. Iya, studi Studi tour banding, studi gitu. tour dengan negara-negara lain. Oke, itu nggak kerasa nih kita udah, hampir sejam ngobrol-ngobrol, seru Wow! banget. Wow, tidak terasa ya. Banyak banget yang kita obrolin malam hari ini. Estu buat penutup nih, ada nggak mungkin tips dan trik dari Estu khusus nih buat teman-teman yang pengen terjun ke industri game kira-kira mereka harus mulainya dari mana dan ada nggak tips dan triknya? Eee, tipsku mungkin lumayan klise kali ya. Hmm? Tipsnya mungkin ya mulai aja dulu, kumpulin banyak-banyak portfolio, karena itu adalah kunci dari semua hal di dunia game kayaknya. Terus kalau misalnya ngerasa belum bisa, ya tinggal belajar aja, jangan menyerah karena pasti, kadang kita ngerasa nggak bisa tuh ternyata orang yang udah di atas kita tuh skill-nya bisa aja mirip-mirip sama kita, cuman kitanya aja yang nggak pede gitu, jangan jangan menyerah duluan gitu. Semangat buat teman-teman. Yeay, dan Estu menunjukkan gitu ya bahwasannya walaupun waktu kuliah tidak ada hubungan dengan industri game pun bisa masuk nih ke industri game, bahkan bisa berkarir sekian lama nih, Iya udah dari 2012 berarti udah 10 tahun nih di industri game. iya, Jadi teman-teman jangan berkecil hati, eee,
materi belajar sekarang udah ada banyak di mana-mana dan tadi katanya Estu, mulai aja dulu. Itu klise tapi powerful gitu. Thank you banget Estu buat Ya, ceritanya, ngobrol-ngobrolnya nih banyak banget ilmu-ilmu pengalaman yang kita dapatkan pada sesi kali ini. I think that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman keberanian dan kepercayaan diri untuk fresh start gitu ya, memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Bye bye Estu. Thank you so ya udah, much. thank you semuanya.